Oke, Neri, kita mau ngebahas soal komenan Mio Mirza yang lagi anget sekarang ya. Itu tuh komenannya biasanya orang pada ngomongnya, lu belum tahu Mio Mirza, atau lu nggak tahu Mio Mirza. Dan itu kalau lu lihat di Google Trend Search ya, itu salah satu kata-kata tuh yang paling ditanyain sama orang. Siapa Mio Mirza? Apa itu Mio Mirza? Mio Mirza adalah. Tapi itu nggak bisa ngejawab juga. Orang pada masih kagak tahu Mio Mirza apaan. Jadi kayak yang lo tau tuh di TikTok lagi rame ya spam komenan tuh Mio Mirza, Mio Mirza. Dan anehnya itu akhir-akhirnya ngerembet tuh ke YouTube, ke Facebook, ke Twitter. Orang jadi pada nanyain itu sebenarnya orang pada ngomongin Mio Mirza di TikTok itu apaan sih? Yang lebih aneh sih lo tau gak apa? Jadi gue buka TikTok ya sekitar 2 hari yang lalu, gue ketik Mio Mirza. Itu temanya masih seputar motor. Jadi ada gambar motornya dan orangnya pun masih ada uploader pertama. Dan hari ini, pagi ini, anehnya gue buka, itu tuh temanya udah berubah. Isinya tuh penuh video-video cabul. Kalau nggak cewek pakai tank top, ada pompa ASI lah. Terus ada om-om tuh biasa di belakangnya ada cewek. Itu yang lebih gila lagi ada cewek-cewek tuh yang lidahnya melet-melet keluar sampai keluar ludahnya udah kayak kucing kayak pengen minum air kali gue lihat-lihat. Dan yang paling atas tuh channelnya Mio Mirza itu udah berubah, bukannya si cowok yang gue lihat kemarin-marin ini lagi. Itu tuh udah cewek, itu nggak hegau dan itu gila followernya tuh tiap jam apa tiap menit gue lihat nambah berapa puluh ribu. Gue juga jadi bingung nih apaan nih bisa berubah begini ya. Dan ini nih channel yang hilang itu si Mio Mirza yang asli itu tuh namanya Mirza RHMNN. Itu gua rasa RHMNN itu Rahman kali ya, gua masih tebak-tebak juga. Dan fotonya dia tuh yang sekarang orang pada bikin akunnya juga, gua nggak tahu itu sebenarnya asli apa enggak. Ya yang asli itu fotonya juga sama sama yang itu. Jadi itu si Mio Mirza yang asli itu ngebikin satu video, dia ngemodif motor Mio, dan itu video rame. Yang nonton juga gue lihat banyak. Terus channelnya juga gue lihat tuh followernya berapa ratus ribu. Cuma sekarang kayak channelnya angus. Jadi orang pada nge-report dia, pada ngirain tuh dia kayak nyuruh follower-followernya buat nge-spam komenan. Padahal dia kagak tahu apa-apa. Sebenarnya nasibnya sama yang bener aja rugi dong. Si Atilan Jiwo itu kan juga begitu. Gara-gara orang pada spam komenan-komenan yang bener aja rugi dong. Pokoknya mau videonya apa disebutnya itu. Akhirnya dia di-report sampai channelnya gosong. Kalau gue lihat sih si Mio Mirza juga kesian juga ya nasibnya sama. Mungkin dia juga keki kali ya. Gue nggak tahu apa-apa. Channel juga udah gede, followernya ratusan ribu. Di-report sama orang-orang begini. Tapi ini akhirnya ya jadi ngilangin jejak. Orang nggak tahu si Mio Mirza ini siapa. Dan akhirnya influencer-influencer yang video-videonya pada kena spam komenan Mio Mirza jadi pada nanyain juga. Sampai ada yang bikin sayembara juga gue lihat-lihat. Dan kalau lu tanya maksudnya ini komenan-komenan apa? Sebenarnya maksudnya ini komenan kayak spam-spam kemarin ini. Kayak tanya Nadia Omara, cerita Nadia Omara, kelihatan banget nyenggol King Syarif. Dan yang paling aneh lebih percaya kali TikTok. Itu mah sebenarnya bener-bener orang PA di mana-mana tuh percaya sama Tuhan, bukannya percaya sama orang. Udah percaya sama orang, orangnya TikTok pula, gimana mau bener. Dan yang terakhir tuh komenan-komenan kan yang baru-baru ini tuh, yang bener aja, rugi don. Dan sekarang Mio Mirza, Mio Mirza. Gue sih lagi merasa awal-awalnya gue mikir ini nih yang pada ngomong-ngomong gini nih fanbase follower-followernya orang atau suatu video. Tapi gue mulai berubah pikiran, ini nggak mungkin nih begini. Jadi lu bayangin aja ya, misalnya satu channel sama channel yang main, itu nggak mungkin punya fanbase tuh yang sama kelakuannya. Ya kalau misalnya dua dua channel gitu sama atau 3 channel lah mentok tuh maksimal sama oke. Ini bisa sampai 7 atau 8 gitu channel, ya itu nggak mungkin fanbase-nya sama. Jadi gue mikir nih sebenarnya ada satu grup yang emang sengaja bikin beginian. Jadi mereka tuh ngelihat video-video yang lagi rame atau channel siapa yang lagi naik daun karena suatu video, mereka tempel videonya. Jadi pakai kata-katanya atau hashtagnya atau nama channelnya, dibikin spaman komenan-komenan di mana-mana. Dan gue ada merasa sesuatu hal yang aneh ya. Jadi misalnya nih mereka lagi spamin komenan-komenan kayak gini, biasanya tuh ada tumbal nih. Entah channelnya itu angus atau videonya tuh yang diupload dihapus gara-gara orang ya di-report rame-rame sama orang. Dan biasanya tuh kalau udah ada channelnya yang angus atau videonya hilang, itu tuh besokannya tuh nongol channel yang pakai yang namanya yang sama
Dan itu naik daunnya cepet banget deh. Dan videonya juga sama, kalau misalnya ada yang hilang terus digantiin sama video baru yang pakai judul mirip-mirip atau hashtag mirip-mirip, itu videonya naik daunnya cepet, walaupun videonya kadang beberapa kagak jelas. Tapi kalau lu perhatiin nih, gak semua channel nasibnya kayak begini. Biasanya tuh channel-channel yang followernya puluhan ribu atau ratusan ribu, biasanya lagi berkembang lah, itu yang makin videonya biasa dihapus atau channelnya digosongin. Kalau yang channel-channel udah followernya jutaan, terus yang orang nontonnya juga rame, itu biasanya udah jarang, udah gak bakal bisa digituin. Biasanya emang nongol spaman komenannya, cuma udah lewat begitu aja. Jadi gue juga sebenarnya masih cari info terus nih tentang grup-grup ini. Ya, gue juga pengen tahu nih motivasinya apa. Atau ini sebenarnya cuma pikiran gue aja yang kelewat jauh tuh mikirnya. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.